Ada seorang penulis bernama Mark Twain yang pernah bilang, 2 hari yang paling penting dalam hidup kita adalah hari kelahiran kita dan hari di mana kita tahu mengapa kita lahir ke dunia ini. Selama kita hidup, perjalanan kehidupan kita memang gak akan pernah lepas ya dari kata mengapa. Mengapa kita milih jurusan yang kita ambil sekarang, mengapa kita memilih bekerja di perusahaan A atau perusahaan B. Lalu kalau kita entrepreneur atau pemilik bisnis, mengapa kita memulai bisnis kita gitu kan. Ya mungkin karena kita punya passion, keyakinan atau aspirasi tertentu. Lewat buku Start With Why, penulis Simon Sinek ngasih tahu kalau kenapa penting untuk setiap hal yang kita lakukan itu dimulai dari kata mengapa. Dan hal-hal yang aku pelajari dari buku ini yang mau aku bagikan ke kamu di video kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat kamu yang baru mampir di channel ini, halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku non-fiksi dan juga fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Sebelum kita masuk ke bukunya, aku mau ngajak kamu kenalan dulu sama penulisnya, Simon Sinek. Jadi Simon ini seorang penulis asal Inggris yang menetap di Amerika Serikat. Selain sebagai penulis, dia juga merupakan seorang pembicara inspiratif alias semacam motivator gitu kayaknya ya. Simon ini udah nulis 5 buku dan 2 diantaranya yang paling terkenal nih, yang Start With Why dan The Infinite Game. Buku Start With Why diawali dengan prolog yang berjudul Mengapa Mulai Dengan Mengapa. Di bagian ini penulis tuh memaparkan secara singkat kenapa buku ini ditulis dan buku ini tuh tentang apa. Selain itu ada juga cerita-cerita terkait orang-orang dan organisasi yang memulai sesuatu dengan mengapa. Buku ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama nih, dunia yang tidak dimulai dengan pertanyaan mengapa. Yang kedua, sudut pandang alternatif. Yang ketiga, pemimpin butuh pengikut. Yang keempat, cara menggalang orang-orang yang percaya. Yang kelima, tantangan terbesar adalah sukses. Dan yang keenam, menemukan mengapa. Tapi kalau secara garis besar, sebenarnya ada 3 bagian penting yang diangkat oleh penulis di buku ini. Yang pertama itu, mengapa dimulai dengan mengapa. Kemudian yang kedua, konsep mengenai lingkaran emas. Dan yang ketiga, hubungan mengapa dengan kesuksesan seseorang atau organisasi. Kita bahas satu-satu ya. Mengapa dimulai dengan mengapa? Ini tuh seperti yang tadi aku bilang, judul dari prolog buku Start With Why yang sekaligus ngegambarin keseluruhan buku ini. Kata mengapa ini bakalan sering banget kita temuin ya, dengan huruf kapital dari halaman awal sampai halaman akhir. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dimulai dengan mengapa? Jadi penulis ini beranggapan pertanyaan awal saat kita memulai sesuatu tuh pertanyaan yang penting banget. Dia ngasih contoh tentang perusahaan Apple nih misalnya yang memberikan pemikiran berbeda kayak tagline mereka, Think Different. Hal ini tuh bikin Apple tuh jadi istimewa banget karena nggak cuma mampu menumbuhkan perusahaan secara cepat ya, tapi juga ngasih gambaran yang berbeda dari produk komputer lainnya. Padahal kalau dilihat-lihat sebenarnya Apple dengan yang lainnya ya produknya sama-sama aja, produk komputer. Cuma cara mereka menyampaikan alasan dibalik mereka bikin produk itu yang bikin jadi berbeda. Selain contoh mengenai Apple, penulis tuh juga ngasih contoh tentang pidato I Have a Dream dari Martin Luther King Jr. yang inspirasional banget. Penulis nyebut Martin Luther King Jr. adalah seseorang yang tahu cara menginspirasi orang. Padahal beliau tuh bukan satu-satunya orang yang menderita di masa perang sipil Amerika. Dari 2 contoh tadi, mungkin kamu juga udah kepikiran tentang pertanyaan mengapa nih. Misalnya kerjaan kamu lagi sibuk banget nih, tapi mungkin dari dalam hatimu kamu tuh ngerasa kayak ada yang hampa aja gitu. Nah, siapa tahu kamu sebenarnya belum memiliki alasan yang kuat nih untuk sesuatu yang lagi kamu jalanin sekarang. Ini juga sedikit mirip dengan filosofi Ikigai ya, yang membahas alasan untuk hidup. Dari judul buku ini aja udah kelihatan kalau alasan untuk melakukan sesuatu tuh penting banget untuk diketemukan sebelum kamu bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, menurutku buku ini bisa jadi bacaan nih buat kamu yang lagi galau untuk menentukan tujuan atau mungkin lagi bingung gitu ya dengan berbagai pilihan dalam hidup. Kisah inspiratif dari tokoh-tokoh dan organisasi ternama ini bisa jadi referensi untuk apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Kita lanjut bahas bukunya lagi. Bagian penting yang kedua adalah konsep mengenai lingkaran emas. Konsep ini tuh ngegambarin gimana cara otak manusia bekerja. Lingkaran emas ini tuh dibagi jadi 3 bagian nih. Lapisan terluar adalah apa, terus lapisan tengah itu bagaimana, dan lapisan yang paling dalam adalah mengapa.
Penulis ngasih gambaran soal lingkaran emas ini dengan memakai contoh sebuah perusahaan nih. Jadi menurut penulis, banyak perusahaan tuh tahu produk apa yang mereka jual atau jasa apa yang mereka tawarkan. Mereka juga tahu bagaimana menjadi sesuatu yang unik dan bagaimana cara bersaing dengan kompetitor. Tapi sangat sedikit yang tahu mengapa mereka berdiri, padahal sebenarnya ini yang membuat pegawai mereka tuh tetap termotivasi untuk bekerja ya, dan juga bikin audiens tuh tertarik dengan apa yang ditawarkan. Salah satu kutipan yang menarik dari buku ini nih adalah orang tidak membeli apa yang kita lakukan, mereka membeli mengapa kita melakukannya. Mungkin kutipan ini cocok untuk ngegambarin fenomena nih, kenapa seseorang tuh milih brand tertentu atau dia cuma pakai produk tertentu gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini nunjukin kalau produk atau brand kamu tuh bisa melekat dengan konsumen sampai-sampai mereka tuh nggak mau pindah ke lain hati. Sebelum aku lanjutin pembahasan tentang bukunya, aku mau cerita sedikit nih soal respons orang terhadap buku ini ya. Kalau kamu lihat di Goodreads, buku ini tuh komentar pembacanya tuh kebagi jadi dua banget. Meskipun mayoritas memang ngasih rating bintang 4 dan 5, tapi nggak sedikit pembaca yang ngasih rating bintang 1 dan 2. Karena katanya buku ini tuh repetitif banget dengan kebanyakan ngasih contoh kasus. Banyak yang bilang kalau mau dapetin intisari dari buku ini, kamu tinggal nontonin aja TED Talk-nya Simon Sinek ini. Kalau kamu belum nonton, ntar aku kasih linknya di deskripsi video ini. Menurutku memang ada benernya sih, TED Talk-nya itu bagus banget. Tapi buatku juga ini kasusnya sama seperti buku Mindset-nya Carol Dweck ya. Contoh kasus di buku Mindset itu tuh ada banyak banget, dan mungkin sengaja dibuat seperti itu karena intensinya penulis ya mau bikin konsep yang disampaikan tuh bener-bener nempel gitu di otak. Oke, kita lanjut. Bagian penting ketiga dari buku ini adalah hubungan mengapa dengan kesuksesan seseorang atau organisasi. Penulis ngasih pemaparan mengenai kesuksesan khususnya di bagian 5 yang judulnya tantangan terbesar adalah sukses. Banyak hal terkait kesuksesan nih yang bisa jadi perenungan kita yang sebenarnya cukup tergambar dari subjudul di bagian ini. Misalnya raksasa yang menciut, menjadi sukses versus merasa sukses, pencapaian versus sukses, dan lain sebagainya. Salah satu kutipan yang menarik nih bisa kamu temuin di halaman 271 yang bunyinya kayak gini. Bagi beberapa orang, ada ironi dari sukses. Banyak orang yang telah mencapai sukses besar tidak merasa sukses. Keadaan macam ini tuh bisa terjadi di banyak orang ya, di kita atau teman kita juga pasti bisa merasakannya. Penulis nyebut ini tuh perbedaan antara pencapaian dan sukses. Pencapaian adalah sesuatu yang kita raih atau kita dapatkan seperti sebuah tujuan, sedangkan sukses adalah sebuah perasaan atau suatu keadaan dari keberadaan. Jadi pencapaian tuh mengejar apa, sementara sukses adalah mengejar mengapa. Jadi ini nunjukin perbedaan di antara keduanya nih. Pokoknya kata apa, bagaimana, dan mengapa itu tuh bakalan sering banget kamu temuin di buku ini. Tapi bagusnya adalah konsep mengenai pentingnya kata mengapa ini tuh bakalan terngiang-ngiang banget di otak kamu, dan ya moga-moga bisa ngebuat kamu ngedapetin manfaat dari buku ini juga. Selain itu, penulis juga ngasih banyak banget contoh yang menurutku relate ya sama apa yang umumnya kita lakukan dalam hidup nih. Seperti mengejar tujuan tertentu, memikirkan bisnis, atau mungkin sesederhana mikirin ngapain sih aku ngelakuin hal ini. Mungkin sedikit kekurangannya dari buku ini ya, ceritanya tuh agak loncat-loncat. Misalnya penulis udah ngebahas Apple sama Bill Gates di awal bab, tapi akan nyebutin mereka lagi di bab lain. Tapi ya memang tergantung konteks pembahasannya sih, jadi menurutku ya bisa dimaklumi aja. Buku ini nggak cuma cocok dibaca oleh para pemimpin di perusahaan, tapi siapa aja sebenarnya yang lagi ngembangin personal project supaya lebih ngena di hati audiens. Intisari dari buku ini tuh sebenarnya bisa kita ambil nih juga untuk kegiatan kita yang terkecil sekalipun ya. Sesimpel misalnya sekarang kita lagi baca buku apa sih? Atau mungkin kita memutuskan untuk makan apa besok. Jangan lupa untuk pertanyakan lagi ke diri sendiri gitu ya. Kenapa kita baca buku itu? Kenapa kita pilih makanan itu? Aku sendiri juga masih sering lupa nih untuk nanya kenapa gitu ke diri sendiri setiap kali mau melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kadang jadi melakukan sesuatu tuh karena udah otomatis aja gitu harus dilakuin, bukan lagi karena alasan tertentu. Padahal ya sebenarnya dengan rajin bertanya kenapa ke diri sendiri, kita juga jadi bisa latihan kan untuk kenalan sama perasaan diri sendiri ya. Jadi aku sangat merekomendasikan buku ini untuk kamu baca. Start with Why ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama ya, versi bahasa Indonesianya. Kalau kamu tertarik beli bukunya, ntar aku akan kasih linknya di deskripsi video ini.
Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru. Dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!